cerita-cerita kita. Cerita kisah fiksi dan kisah nyata. Mari kita mulai. Bang, pelan-pelan aja bang, ujarku sambil mencengkram erat pinggang suamiku ketika motor kami hampir menabrak angkot yang tiba-tiba menyalip. Sebenarnya motor kami tak terlalu kencang, hanya saja rem tangan sudah blong, sementara rem kaki tak terlalu macet. Jadi harus ekstra hati-hati. Kalau tak karena sangat terpaksa, kami tak akan menempuh perjalanan 2 jam sia-sia ke kota. Iya, sia-sia. Tujuan kami ke kota itu untuk mendatangi sepupu suami. Mencoba meminta hak yang ditunda bertahun-tahun yang tak juga diberi. Padahal Haji Karim sudah bolak-balik menggedor pintu rumah kami untuk menagih sewa, hingga aku tak berani di rumah sendiri. Dompet sudah tak ada lagi isi, rekening apalagi. Maaf, belum ada bang. Kalau udah ada, ku transfer nanti ke abang. Gak usah pala abang sama kakak jauh-jauh datang kemari. Begitulah jawaban jauh hari sepupu suami. Entah yang keberapa kali dia sudah berjanji. Tapi sementara ia dan keluarganya sibuk jalan-jalan ke sana kemari, kami yang menanti cuma bisa gigit jari. Mungkin ini saatnya bagi kami untuk melepas uang itu dan tidak mengingatnya lagi. Beberapa tahun ini agak sulit. Penghasilan dari jualan bubur suamiku semakin dikit. Untuk menghemat perjalanan, kami membawa bekal dari rumah dan uang pas-pasan. Dengan harapan, saat pulang kami akan membawa kembali uang 1 juta yang sudah kami nantikan. Mak, mau itu? Kata Unda putri kami menunjuk es dawet tak jauh dari tempat kami duduk saat berhenti makan di sebuah masjid yang menyediakan tempat istirahat bagi jamaah yang sedang safar. Aku dan suami saling lirik, uang tinggal 10.000. Tapi melihat bulir-bulir keringat yang membasahi dahi Unda, membuat uang tersisa yang kami pegang jadi tinggal 5.000 saja. Enak? Tanya suamiku pada Unda yang mengangguk sambil menyesap es dawet yang segar. Melihat ekspresi wajah Unda saat es dawet masuk ke mulutnya, kerongkonganku pun ikut merasa segar. Suamiku terkekeh melihat aku menelan ludah. Lalu kami cekikikan bersama. Bang, ada dompet. Ujarku setengah berbisik sambil menunjukkan sebuah dompet hitam agak panjang kepada suamiku. Dompet itu tak sengaja kutemukan dekat tong sampah saat membuang plastik sisa es dawet. Jantungku berdetak kencang ketika membuka isinya. Ku tatap dalam-dalam wajah suamiku, meminta pengertian. Aku menghitung lembaran uang berwarna merah sebanyak 50 lembar. Senyumku merekah saat membayangkan uang ini bisa membayar sewa rumah, perbaikan rem motor, beli beras. Sisanya akan kupakai untuk modal jualan keripik bawang. Supaya penghasilan kami tidak hanya tertumpu pada usaha bubur milik suami. Tapi tatapan suami membuatku menepis hayalan main-main sekejap itu. Bagi suami, bahkan ketika hanya tinggal uang ini yang ada tersisa di dunia, dia tidak akan mengambil sepeser pun. Perjalanan berubah arah. Tak jadi pulang, kami memilih menuju pemilik dompet ke alamat yang ada di KTP. Meninggalkan jalanan kota, masuk ke jalanan sepi melewati perkebunan kelapa sawit yang berjajar rapi. Kebetulan yang tak terduga, pemiliknya beralamat di kampung sebelah tak terlalu jauh dari rumah. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Di tengah perjalanan, motor kehabisan bahan bakar.
Tak kami temukan penjual bahan bakar eceran, sehingga suamiku harus mendorong motor dengan Unda di atasnya, sementara aku terseok di belakang dengan kerongkongan yang semakin mengering. Setelah bertanya sana-sini, akhirnya kami tiba di rumah bercat putih berhalaman luas. Dengan pagar alami dari pohon bonsai setinggi pinggang yang dipangkas rapi, berjajar mengelilingi rumah ini. Sebuah mobil Pajero berwarna putih terparkir di garasi yang juga tidak berpintu. "Siapa?" Suara dari dalam terdengar menyahut setelah suami berulang kali memanggil. Bukan menjawab, suamiku malah jongkok untuk mengeluarkan Unda yang bermain di kolong meja. Lalu, krek! Celana suamiku koyak tepat di lutut sebelah kiri. Celana itu memang sudah seharusnya pensiun sejak lama. Melihat wajah lelaki yang membuka pintu, aku tersenyum. Kubayangkan kaleng beras yang kosong di rumah akan segera terisi. Yah, siapa tahu ada rezeki tak terduga hari ini. Tanganku menggenggam dompet itu dengan erat, dengan harapan yang kuat. "Tadi kami menemukan dompet. Apa benar ini dengan Bapak Woko?" Tanya suami sambil memastikan wajah di KTP dengan seorang lelaki parubaya yang memakai singlet yang tak lagi berwarna putih di depannya. Dengan wajah yang luar biasa kaget dan bahagia, lelaki itu menerima dompet dan menghitung uangnya satu persatu sambil berdiri dengan senyum yang tak ada hentinya. Masih tetap di depan pintu, entah berapa kali Pak Woko mengucapkan terima kasih sambil terus-menerus mengangguk-anggukkan kepalanya dengan senyum bahagianya. Lalu suamiku tersenyum, lalu berbicara basa-basi, lalu hening. Lalu dadaku berdebar semakin kencang. Lalu suamiku mengajak kami pamit pulang. Lalu dadaku terasa sesak. Kembali kami mendorong motor. Setelah pintu rumah itu tertutup yang bunyinya membuat jantungku berdenyut. Tak lama kami menemukan penjual bahan bakar eceran dan dengan memelas minta agar boleh beli 5.000 saja. Pemiliknya menuangkan setengah dari botol mineral besar berisi cairan warna hijau di motorku. Lalu motor kembali melaju. Angin sepoi-sepoi membelai wajahku. Ikhlas itu gak gampang, tapi kamu bisa ya. Kata-kata yang keluar dari mulut suamiku membuatku mencengkram pinggangnya erat dengan satu tangan. Sementara tangan lainnya sibuk menghapus air mata yang bercucuran.